Loh Mai, kamu kenapa kok pulang-pulang mukanya udah sedih gitu? Bukannya kamu bilang mau jengukin Arga? Iya bu, tadi aku diusir sama mamanya Arga. Diusir? Kok bisa? Ya ampun, ibu gak terima ya kamu diginiin sama dia. Gak apa kok, ini emang salahnya aku. Maksud kamu? Keadaannya Arga jadi makin parah gara-gara aku bu. Gimana sih Mai? Coba kamu cerita sama ibu. Dari tadi sebelum aku ke rumah sakit, tiba-tiba preman itu datang dan mau ngebawa aku. Hah? Terus? Aku langsung nelfon Arga. Tapi aku gak expect kalau misalnya Arga langsung datang dan nolongin aku. Dan akhirnya Arga yang dipukul. Astaga Mai. Terus sekarang keadaannya Arga gimana? Badan Arga sekarang udah gak sadarkan diri bu. Aku takut Arga kenapa-napa. Enggak. Arga masih baik-baik aja. Percaya sama ibu ya. Percaya sama ibu. Ini bener ya kata Mama Arga. Aku tuh cuma membawa sial buat Arga bu. Permisi Pak, saya mau ngeliat CCTV di ruang rawat sama di ruang rawat inap 217. Maaf dek, CCTV rumah sakit nggak bisa diakses sembarangan orang. Itu ada SOP-nya. Saya mohon Pak, ini penting banget Pak. Tolong banget. Temen saya yang kemarin lagi jagain temen saya yang sakit, itu diracunin Pak. Saya harus cari tahu penyebabnya. Tanpa ada keterangan dari pihak kepolisian dan pihak manajemen, saya tidak bisa memberikan izin untuk melihat ke area CCTV. Masalahnya ini taruhannya nyawa Pak, nyawa, bukan duit. Saya cuma mau cari tahu siapa pelakunya, udah gitu aja. Aturan tetap aturan. Saya tidak bisa melanggar. Bentar aja Pak, please ya, please bentar aja. Semua akses CCTV itu dicatat. Kalau saya buka tanpa izin, saya bisa dipecat. Ya udah, itu saya tanggung jawab deh Pak. Tulisnya nama saya, bilang aja saya maksa ngeliat. Ya, saya cuma pengen ngeliat 5 menit aja, 5 menit aja. Tidak bisa. Maaf. Bahkan dokter saja nggak boleh deh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bahaya, kalian lebih milih ikut aturan daripada nyelamatin nyawa orang. Saya di sini hanya bertugas mengamankan dan menjalankan apa yang sudah menjadi SOP. Kalau ada yang merasa ada kejanggalan, langsung ke bagian pelaporan dan juga ke kepolisian. Aduh, buat laporan tuh butuh waktu Pak. Saya butuhnya sekarang. Kamu butuh sekarang dan saya butuh pekerjaan saya tetap aman. Aduh, akan pernah berhasil kalau kayak gini. Ngapain Mas? Lagi sembunyi. Tapi ketahuan sama saya. Ya kalau Mas nggak apa-apa. Emang Mas sembunyi dari siapa sih? Dikejar sama suster ngesot. Emang ada suster ngesot di rumah sakit ini Mas? Ya kan suster ngesot itu di RS Mas. Namanya juga suster, beda kalau sister home. Jadi sebenarnya Mas mau ngapain? Ini Mas, saya mau masuk ke ruang CCTV. Tapi saya nggak bisa masuk soalnya nggak punya aksesnya. Saya punya kok. Kok bisa? Jangan tugas saya yang bersihin semua ruangan Mas. Kalau saya nggak punya kuncinya gimana saya mau masuk? Nah, kebetulan banget nih, bantu saya Mas buat masuk ke sana. Oh, nggak bisa Mas. Saya bayar deh. Sebagai pegawai yang jujur ya, saya nggak bisa dibayar-bayar gitu. Nih, 100.000 ya. Emangnya saya barang flash sale dibayar 100 ribuan Mas? Nanti saya tambahin deh kalau misalnya udah selesai ya ngeceknya ya. Oke, deal Mas. Mas, cepetan ya. Belum ada yang lihat. Udah Mas, bentar ya. Mas mau pulang ngepel aja di sana biar nggak dicurigain ya. Ya masalahnya saya tadi setengah jam ngepel di depan pintu. Gimana nggak dicurigain?
Buruan ya mas. Oh, jadi ada suster yang nganterin makanan ke ruangan di situ. Ini siapa ya kira-kira suster ini? Arga, Mama boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh kok. Emang kenapa, Mah? Mama minta ke kamu untuk jangan deket-deket sama Maya lagi ya. Mah, Mama nggak mau kamu terus-terusan dalam bahaya, Ga. ini semua itu gak ada hubungan sama Maya, Mah. Harus berapa kali sih Arga bilang? Ya terus salah siapa? Itu tuh salah Gir. Gir yang bikin aku kayak gini, Mah. Bukannya Mama udah pernah bilang ke kamu untuk jangan masuk ke gear? Kamu sendiri yang gak dengerin Mama. Papa kamu juga keras kepala banget. Mama udah berkali-kali bilang untuk jangan masukin kamu ke gear, tapi tetap aja dia masukin kamu ke gear. Emang Gir kenapa, Mah? Gear itu bukan organisasi yang baik. Awalnya Mama bisa terima, tapi makin kesini kamu tuh makin bahaya. Kamu tuh posisinya jadi nggak baik-baik aja. Mama jadi nggak tenang, tau nggak, sama gear. Aku bisa jaga diri, Mah. Kamu bulannya udah berapa kali coba masuk rumah sakit? Mama tanya. Hah? Pokoknya Mama mau kamu keluar dari gear. Harga itu harus tetap di gear. Pak, Papa nggak lihat kondisi harga, kondisi anak kita? Kenapa Papa selalu mentingin ego Papa sendiri sih? Bisnis Papa sendiri? Pokoknya Papa nggak akan izinin kamu buat keluar dari gear ya, Harga. Kamu tuh mau sampai kapan kayak gini? Hah? Kamu mau sampai anak kamu mati baru kamu mau sadar? Tahu sendiri kan? Gear itu bahaya. Kamu malah masukin anak kamu sendiri ke dalam jurang itu. Harga itu cuma ceroboh aja, makanya dia selalu kena, Mah. Ceroboh kata kamu. Coba aja Harga nggak asal-asal makan makanan orang entah dari siapa. Gak mungkin keracunan kayak begini. Malah nggak lama dari itu Raffi juga datang kan bawa makanan untuk kamu. Harusnya kamu nunggu makanan dari Raffi aja. Kok sekarang kamu malah nyalahin Harga? Ya emang ini salah dia, karena dia ceroboh. Kamu jangan ngebela Harga terus lah. Ini semua karena gear, Pak. Kalau misalnya Harga nggak masuk gear, dia nggak bakal jadi kayak gini. Kata siapa? Kamu tahu dari mana? Kamu sendiri tahu kan apa yang terjadi? Kalau sekolah di UAN tapi bukan bagian dari gear. Hah? Harga, kamu Papa masukin ke gear ya, dan ke UAN bukan untuk jadi orang ceroboh seperti ini. Iya, Pak. Papa kamu itu ya, gak pernah sekalipun mikirin anaknya. Justru Papa tuh kayak gini karena mikirin anaknya, Mah. Mama ngebela kamu kok malah ngebela papa kamu sih? Dasar ya, anak sama papanya sama aja. Cika sama Ciko aman gak ya? Itu gue gak ada di rumah. Gimana keadaan anak lo? Ya, dia udah mendingan. Kalau Dito gimana? Dia masih belum siuman. Oh, ini ulah mereka ya? Kalau dari prediksi sih iya ya. Ya, karena sudah terlanjur masuk ke gear, jadi gak semudah itu untuk keluar. Ini salah kita gak sih? Kalau udah masukin mereka ke gear, mau kita suruh atau enggak, gear udah nargetin anak-anak kita. Bener kata lo. Cuma ya mereka masih belum paham aja apa tujuan kita masukin mereka ke sana. Karena mereka itu terlalu ngurusin masalah yang bukan urusan mereka. Lo udah ketemu sama Bandi belum? Si Bandi ini susah banget dihubungin. Padahal dia yang punya banyak peran. Anak-anak kita bakal baik-baik aja kan? Mereka gak akan berani nyentuh anak Sultan Squad kalau nggak tahu siapa presiden gear itu. Radit emang nggak tahu.
Enggak, dia nggak tahu. Ya dia cuma komunikasi virtual aja. Nggak ada yang tahu siapa presiden kiri itu selain kita. Dan Zafian, anak angkat si Bandi. Gue rasa nih ya, si Zafian lebih tahu banyak tentang gear daripada kita. Oh ya, gimana perjalanan lo ke London? Ya gimana ya? Gue harus terbang jauh lagi ke Indonesia karena dengar anak gue masuk rumah sakit. Terus kapan mau balik? Ke Singapura. Tunggu Dito baikan dulu lah. Kalau enggak dimarahin istri lagi gue. Berarti mantau perkembangan kasus ini dari sana. Mau gimana pun, gue gak akan ngebiarin anak bujang gue kenapa-napa. Si Dito kok gak sadar-sadar sih? Apa gue nunggunya? Itu kan masih masa pemulihan dulu, Vi. Ya tapi lama banget, Riz. Harga aja udah sadar kok. Vi, mending lu coba bantu deh cari orang yang udah nyelakain cowok gue. Atau gue yang nyari sendiri. Sabar, gue juga lagi usaha. Dito bangun. Dito, kamu bisa lihat aku nggak, Dito? Dito jawab, Dit. Dia nggak buta, Riz. Dia nggak buta ya. Tenang. Vi, mending lu panggilin dokter deh. Oh iya, panggil dokter. Ya udah, gue pergi dulu. Dito, makasih ya kamu udah bangun. Aku seneng banget, makasih banyak ya, Dit. Gimana, Kal? Harga kondisi udah membaik. Dito juga udah siuman. Ternyata mereka selamat. Iya, Kak. Apa perlu gue yang membunuh mereka sendiri, ha? Jangan, Kak. Kita harus main bersih. Gue kesel karena semua rencana gue gagal total. Kenapa semua orang gak ada yang becus sih, termasuk lo? Maaf, Kak. Siapa? Apanya yang siapa, Kak? Siapa pelaku yang nyelakain Dito dan ngeracunin Harga? Bukan Zafian ya? Zafian bilang ke gue kalau bukan dia pelakunya. Gue sebenarnya senang kalau ada orang lain yang dendam sama Sultan Squad. Tapi gue penasaran, pengen tahu siapa orangnya. Kalau emang bukan orang suruhan kita, terus siapa dong, Kak? Dan itu tugas lo buat nyari tahu. Baik, Kak. Gue akuin orangnya cukup pintar. Dan gue pengen ngajakin orang ini kerja sama buat menghancurin Sultan Squad. Tapi bisa aja Zafian bohong kan, Kak? Soal apa? Ya soal pelaku yang bukan anak Sultan Squad. Kita kan belum tahu Zafian orang kayak gimana. Dia bisa jadi pihak kita, tapi bisa juga di pihak mereka. Kalau aku sih masih percaya dia pelakunya ya. Lo benar. Zafian adalah orang yang masih abu-abu antara hitam atau putih. Harga kondisi udah membaik. Dito juga udah siuman. Ternyata mereka selamat. Iya, Kak. Pergi, Indri. Apa perlu gue yang membunuh mereka sendiri? Iya ya, Nar. Apaan? Yang ngelukain anak Sultan Squad itu Zafian. Ya nggak tahu. Yang pasti itu di luar rencana kita. Berarti ada orang lain yang pengen ngelukain anak Sultan Squad selain Gear dong. Kalau anak Sultan Squad nggak berhasil dilukain sama orang lain, apakah Radit bakal turun tangan ngelukain sendiri gitu? Kenapa lo kaget? Karena Radit kan emang kayak gitu orangnya. Dia kan bisa ngelakuin apa aja buat ngebunuh musuh-musuhnya. Walaupun pelakunya dia sendiri. Iya ya. Dan itu cowok yang lo sukain. Udahlah, mau sampai kapan lo berharap sama Kak Radit? Kak Radit punya hati gak sih? Enggak. Yang dia punya cuma obsesi. Padahal semua manusia itu punya hati, Nar. Kalau gitu ya berarti hatinya Kak Radit yang udah beku dan gak berfungsi. Gimana ya, Nar? Gimana apanya? Gue masih kecintaan sama Kak Radit. Is. Yang red flag itu emang nyakitin. Tapi ya di situ letak asiknya. Disakitin kok suka. Dasar cewek bego. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Gue bakal puterin botol ini, dan yang kena harus ngambil satu kartu dan ngelakuin tantangannya. Oke?
Aduh Zaf, lu ini kebiasaan banget sih datangnya rusuh. Ya maaf Yanto, kan lagi pada ngapain sih? Lagi nyangkul nih. Pakai nanya lagi lo. Ya main lah. Hah? Kok gua nggak diajak? Lu kan bukan anggota gear. Ih, jangan gitulah. Kasih gue ikutan ya, please, 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 please. Dasar nggak jelas. Yaudah iya duduk. Yes. Bruh. Ayo buruan Dit, putulin botolnya. Gue udah nggak sabar nih. Iya sabar kali Vi ah. Nah lo, kamu yang kena. Ayo ambil kartunya. Ayo ambil. Kok diem aja? Susah ya, nggak bisa ngambil. Ya udah, biar gue ngambilin. Oh, ini katanya di sini tantangannya lu disuruh ngeborong merchandise-nya Sultan Squad. Lah, emangnya udah launching? Aduh, gue juga nggak tahu lagi, Dit. Soalnya di sini nggak ditulis. Lu tahu nggak, Zaf? Apalagi gue mana tahu. Nah apa nih? Merchandise-nya emang udah launching? Ya udahlah, udah launching dari lama. Malahan produknya udah banyak yang sold out. Tadi yang dapat tantangan buat borong merchandise siapa sih? Dia yang kena. Walah, ya udah kamu gak usah khawatir, Bub. Kalau emang mau beli merchandise After Cory bisa langsung ke akun Shopee dan juga akun TikTok Shop official kita di sini ya. Tapi ya gitu, buat belinya agak ngewar sedikit karena banyak juga kan yang pengen merchandise-nya. Apalagi merchandise Sultan Squad Season 2 Game of Gears ini akan lebih banyak lagi variannya. Nih, aku bakal kasih tunjuk sneak peek-nya. Tuh, ada banyak banget kan? Siap-siap deh ngewar buat semua merchandise itu. Wih, seru banget. Gue juga mau war ah. Ya udah, Bu, tunggu apa lagi? Buruan lakuin tantangannya. Sebelum dihukum sama Gear. Semangat, Bu. Ada notif dari Gear. Hah? Borong After Cory merchandise dan dapatkan 100 poin tambahan. Nah lo, berarti kalian warnya sama anggota Gear juga. Udah buruan check out sekarang. Klik link di description box di bawah buat dapetin merchandise-nya sekarang juga. Let's go, buruan. Gue juga mau check out aku gitu ah. Gue seneng banget bisa ngeliat kalian udah kondisinya membaik dan bisa ngobrol bareng lagi. Iya nih Kal, syukur aja gue udah sehat. Aneh deh. Kenapa, Vi? Ini tuh bener-bener kayak deja vu, tau gak sih? Dulu semuanya diteror, cuma gue doang yang enggak. Waktu zaman-zaman si X, ternyata si X-nya kakak gue sendiri. Terus? Sekarang kalian semua dicelakain sama Gear. Tapi cuma gue yang selamat. Kenapa gitu ya? Mungkin pelakunya Rafa lagi kali. Dia bukan kayak lo ya, yang bisa bangkit dari kubur, Haikal. Emang yakin Rafa udah meninggal? Jangan buat konspirasi lagi deh. Canda. Emang Rafa udah beneran meninggal kok. Kita nggak tahu rencana Gear selanjutnya apa guys. Gue nggak tahu gak. Karena dia tuh pengen nyelakain Raffi dan pengen nyelakain salah satu dari kalian supaya terluka. Oh kan bener. Pantasnya firasat gue gak enak. Ternyata udah ditargetin gue sama si Gear. Enggak, ini bukan perintah dari Gear. Ini rencananya Kak Radit sendiri. Berarti Gear nggak tahu apa-apa dong tentang ini. Dan gue rasa bahkan Presiden Gear gak nyuruh Kak Radit buat ngelakuin ini deh. Terus apa dong tujuannya Radit mau nyelakain anak-anak Sultan Squad? Dan itu gue gak tahu sih gak. Karena yang gue tahu dia cuma pengen ngehancurin kalian satu persatu. Yalah, kita aja gak kenal sama si Radit, kenapa jadi dendam ke kita? Yang penting di sini lo harus hati-hati ya, Vi. Lo emang gak apa-apa ngingetin Kak Radit kayak gini? Yang pasti Kak Radit bukan orang bodoh. Dia cuma pura-pura gak tahu aja. Aslinya dia udah tahu semuanya. Serem juga tuh orang. Hai, wajah sepolos tuh ternyata nyimpan banyak kebohongan ya, Zaf. Gak nyangka gue. Nama bohong, orang tua bohong, dan sekarang kebohongan tentang Jaka juga lu bohong. Dan gue bener-bener gak mau kenal sama orang penuh kebohongan kayak lo. Hidup itu cuma sekali, Zaf. Tapi kenapa ya ada orang yang milih hidup sekali tapi penuh dengan kebohongan kayak lo? Kenapa? Gue tanya. Tiap hari hidup lu pasti gak bakal tenang karena lu pasti selalu takut sama setiap kebohongan lu yang akan terbongkar. Iya kan? Ellen, gue kasihan deh sama lu. Cepat tobat ya dan stop bohong-bohong lagi.
juga gak mau nyimpen kebohongannya gitu kan. Hai guys. Hai Lan. Gimana keadaan kalian? Baik kok, Len. Kakak dari tadi belum pulang. Ntar dicariin sama anak gear loh. Kakak aman kok, Dek. Lama banget lu, Lan. Tadi nemuin si penipu dulu, Vi. Penipu? Siapa yang setuju sama gue kalau semua kejadian ini terjadi karena Safian? Kakak setuju. Kalau kalian bertiga gimana? Setuju nggak? Tapi kita belum cukup yakin kalau Safian yang bikin ulah semua ini. Tapi apa motifnya Safian ngelakuin itu ke kita? Kita kan temennya dia. Temen? Banyak kok kasus teman makan temen. Dan yang paling banyak lagi kasus temen nusuk temennya dari belakang. Nah, untuk itu kita masih selidikin. Asal kalian tahu ya, kalau diibaratkan ke benda, Safian itu barang KW. Maksudnya, yang kalian lihat selama ini di Safian itu semuanya palsu. Identitasnya juga palsu. Hah? Gue gak ngerti deh, Lan. Gini deh, kalian kalau misalnya ngeliat Safian tuh ingatnya sama siapa? Jaka. Safian tuh berpura-pura dan bertingkah seolah kayak dia tuh Jaka, supaya kalian ngeliat dia kayak Jaka. Itu aja udah memasukkan identitas orang. Suster! Kalau Anda mau kabur, saya bakal kirim tuduhan ke Anda bahwa Anda sudah mencoba melakukan pembunuhan ke teman saya sendiri. Saya nggak tahu apa-apa, Mas. Kamu kan yang udah nganterin makanan ke ruangan teman saya, dan makanan itu beracun. Saya nggak tahu kalau awalnya makanan itu si racun, saya cuma disuruh. Siapa yang nyuruh kamu? Saya nggak tahu namanya siapa, Mas. Sebentar. Pilih dan tunjuk salah satu di antara orang-orang ini. Ini orang yang kemarin nyuruh saya. Kamu yakin? Saya yakin, Mas. Mas lihat aja di CCTV bagian resepsionis. Waktu mas-mas itu ngasih bungkus makanannya ke saya. Saya nggak bohong, saya yakin. Kenapa? Kenapa Haikal yang mau ngelukain kami? Ngapain lo kesini? Santai, santai, santai. Jawab sekarang atau lo pergi? Gue kesini dengan maksud baik. Gue bangga sama lo. Ngapain lo tiba-tiba memuji gue kayak begitu? Bapak bukan, ibu juga bukan. Ngapain lo tiba-tiba bangga sama gue? Gue tahu sebenarnya lo pelaku di balik kejadian yang menimpa Dito dan Arga. Gila. Gue bangga banget sama lo. Gitu dong, harus jelas jalan yang lo pilih. Jangan abu-abu terus. Lo tau dari mana? Gak penting gue tau dari mana. Yang penting adalah gue mau tawarin lo buat masuk ke Gear.